Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, para netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada sore hari ini saya insyaallah akan mengadakan ini ya, Q&A, soal jawab mengenai buku yang kami tulis saya beserta istri, yaitu buku Risalah Jomblo. Jadi buku ini teman-teman sekalian adalah buku pertama saya yang terbit. Jadi diterbitkan oleh Kafah. Suaranya kecil ya. Cek. Suaranya udah kedengeran? Coba bantu tes, bisa? Tes suaranya masuk nggak? Mohon maaf sebentar ya, cek suaranya dulu. Cek. Oh sudah ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian. Jadi insyaallah pada sore hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul berkenaan tentang Risalah Jomblo, tulisan Risalah Jomblo yang ada di buku kami. Jadi alhamdulillah, sebelumnya kami ulangi lagi. Jadi buku Risalah Jomblo ini adalah buku pertama yang saya tulis beserta istri ya. Ini suara masih kecil padahal volume sudah maksimal. Suara nggak kedengaran sama sekali. Coba sih. Coba Sel. Cek. Oke. Berdasarkan HP istri saya suaranya kedengeran kok. Jadi saya lanjutkan aja ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi setelah kami kemarin menulis buku ini kemudian diterbitkan oleh Kafah Penerbit, oleh penerbit itu mengadakan semacam kelas ataupun pembahasan yang membahas mengenai konten yang ada di buku ini. Dan alhamdulillah kemarin Jumat kemarin sudah terlaksana via online, begitu saya rekaman video menjelaskan tentang buku ini. Insya Allah di bagian saya nanti ada 2 part video. Jadi kemarin sudah diupload 1 video dan dari video tersebut ada penjelasan yang masuk ya, mohon maaf, ada pertanyaan yang masuk dari beberapa teman-teman yang menyimak video tersebut. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan yang masuk dari teman-teman semua, nggak banyak sih, hanya beberapa. Saya ingin mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada teman-teman semua yang siapapun ya yang telah mengapresiasi karya sederhana dari kami, buku Risalah Jomblo ini. Alhamdulillah bukunya sudah dikirimi juga ke saya oleh penerbit. Jazakumullah. Ini udah bergabung nih Kafah Penerbit, jazakumullah udah dikirimin. Jadi teman-teman sekalian, sekilas. Jadi buku ini adalah buku yang berisi pesan-pesan singkat untuk para jomblo fisabilillah ya, pesan-pesan singkat untuk para jomblo fisabilillah untuk mengisi masa jomblonya itu dengan agenda-agenda atau dengan aktivitas seperti apa. Jadi kalau di cover depannya ini Risalah Jomblo, buku sederhana untuk mencegah para jomblo melangkah ke pernikahan dengan modal naluri seksual dan cinta semata. Jadi buku ini kalau teman-teman mau cari motivasi buat nikah, mungkin ada tapi dikit ya, lebih banyak nyuruh untuk mempersiapkan pernikahan ya. Jadi begitu teman-teman sekalian. Berikutnya tadi udah saya ucapkan terima kasih, kemudian sekilas mengenai bukunya. Nah sekarang saya masuk ke pembahasan ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk mengenai buku ini ya, termasuk juga materi yang ada di situ. Nah teman-teman juga kalau mau tanya di kolom komentar
monggo, kalau saya bisa jawab ini sebatas sharing, nanti insya Allah saya jawab. Kalau nggak bisa jawab ya mohon maaf. Jadi pertanyaan pertama yang muncul ini adalah gimana kalau kita tadi saya udah catat. Bagaimana kalau kita menikah tapi niatnya hanya untuk nafsu semata, bukan niat ibadah? Nah, jawabannya adalah begini teman-teman sekalian. Pertama, kalau kita bertanya hukum dulu, selama pernikahan yang dia lakukan itu memenuhi syarat rukunnya terpenuhi, ya, maka pernikahannya itu adalah pernikahan yang sah, ya. Secara fikihnya dia sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi, ya. Walaupun mungkin dalam hatinya terbersit niat untuk menikah itu untuk ia menunaikan hajat seksualnya semata, bukan untuk semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sah saja selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Itu yang pertama. Kemudian kedua, teman-teman sekalian, di sini sudah saya jelaskan sebenarnya di buku itu, di bagian bab itu menikah itu butuh dengan menikah itu harus dengan kesadaran. Ya, di buku ini saya jelaskan beberapa jenis kesadaran, dan salah satu kesadaran tertinggi itu adalah ruhiyah. Kesadaran ruhiyah yaitu kesadaran bahwa kita ini adalah seorang hamba Allah yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setiap gerak-geriknya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sadar diri kita ini adalah seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, maka dalam setiap aktivitas kita harus melakukannya sesuai dengan aturan, sesuai dengan tujuan dari penciptaan kita. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah, ya, kecuali untuk beribadah. Jadi tujuan penciptaan kita itu untuk beribadah, maka termasuk juga menikah, ya. Sebisa mungkin di sini kami telah sampaikan di buku ini bahwa kita harus melakukan atau meniatkan menikah itu, melangkah ke jenjang pernikahan dilandasi oleh kesadaran ruhiyah. Jadi maksudnya apa? Ya, melangkah ke jenjang pernikahan tujuannya dulu menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika seandainya memang niatnya tadi hanya untuk memuaskan nafsunya saja, hanya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya saja, maka ini mirip seperti orang yang berpuasa, ya, berpuasa tapi niatnya bukan untuk niat ibadah puasa. Nah, maka tapi niatnya misalkan katakanlah supaya dia sehat, atau yang mungkin lagi program diet, niatnya puasa pengen diet, maka yang dia peroleh yaitu yang niatnya adalah diet, ya, yang dia dapat adalah diet, ya. Mungkin berat badannya berkurang, ya. Atau yang pengen puasa sebatas pengen sehat, menyehatkan pencernaan misalkan, ya udah itu yang dia dapat. Ya, apakah dia dapat pahala puasa? Tentu tidak. Nah, maka disitulah pentingnya dari niat itu sendiri. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Nah, itu jawaban saya. Nah, berikutnya masih di pertanyaan yang sama. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita menjalani pernikahan itu niatnya bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan sangat riskan, ya, akan sangat riskan. Riskannya kenapa? Orang yang mungkin di awal pernikahannya sudah meniatkan beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah perjalanan pernikahannya digoncang dengan beberapa ujian, pada akhirnya keluarganya atau pernikahannya kandas. Nah, yang meniatkan ibadah saja bisa seperti itu, bagaimana yang tidak meniatkannya karena Allah, tidak meniatkannya karena ibadah. Jadi akan rugi, dan pernikahan yang dibangun itu akan rentan sekali dengan permasalahan, dan naudzubillah min dzalik, akan mudah sekali digoda oleh setan sehingga berakhir dengan perceraian. Naudzubillah min dzalik. Jadi begitu jawaban saya untuk pertanyaan pertama dari salah satu peserta yang tergabung di grup Risalah Jomblo, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan berikutnya yang masuk, itu adalah ini ya, bagaimana kalau kita sebagai seorang akhwat
menanyakan ke Ikhwan kapan datang ke orang tua saya. Ya. Ini bukunya menjelaskan pranikah atau pasca nikah atau keduanya. Jawabannya adalah pranikahnya ketika masa jomblo ya. Ini ada pertanyaan baru dari kolom komentar. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang tadi ya. Jadi bagaimana kalau akhwat menanyakan ke Ikhwan kapan datang ke orang tua? Nah, atau bahasa sederhananya bagaimana kalau seandainya akhwat ngajak nikah duluan? Nah, kira-kira maksudnya seperti itulah pertanyaan secara lebih jelasnya. Nah, maka di buku sudah saya jelaskan teman-teman sekalian, itu di bab ungkapkan. Nah, jadi tidak ada masalah sekali lagi ketika seorang akhwat mengungkapkan duluan, misalkan dia mengungkapkan mengungkapkan perasaannya kepada Ikhwan dan mengungkapkan hajatnya kepada Ikhwannya duluan untuk menikahinya, itu boleh-boleh saja. Ya, itu boleh-boleh saja asalkan sekali lagi niatnya serius untuk menikah. Sekali lagi niatnya serius untuk menikah dan juga memang niatnya adalah bukan untuk pacaran seperti itu. Ya, dan teman-teman sekalian di buku ini juga saya jelaskan bahwa tidak ada kehinaan ya, tidak ada kehinaan bagi seorang Ikhwan, bagi seorang akhwat mengajukan dirinya duluan ya. Nah, cuman ada beberapa tips nih. Biasanya yang akhwat ini kan biasanya malu-malu ya. Jadi ada beberapa tipsnya bisa kalau mengungkapkan duluan bisa lewat perantara ya. Bisa lewat perantara menanyakan, pertanyaannya pun bisa pertanyaan prolog dulu. Tanya ke Ikhwannya sudah siap menikah apa tidak. Nah, kalau ternyata belum siap menikah ya nggak usah dilanjut dulu. Ya, kalau ternyata sudah siap maka baru pertanyaan berikutnya yaitu untuk ini loh ada akhwat yang punya kecenderungan kepada antum, pada Ikhwan tersebut. Nah, baru ke arah situ. Nah, jadi lewat perantara. Nah, Ikhwan yang faham agama, Ikhwan yang soleh ya, Ikhwan yang soleh itu tidak akan memandang hina ya, tidak akan memandang hina seorang akhwat yang menyatakan perasaannya duluan. Nah, justru akan memandang mulia. Kenapa? Karena ini adalah wujud penjagaan dirinya, wujud menjaga kehormatannya ya. Jadi tidak ada kehinaan, dan menurut pandangan saya dan sudah saya tulis di sini bahwa tidak ada masalah ya, tidak ada masalah siapapun yang mengungkapkan duluan, baik laki-laki maupun perempuan. Yang penting sekali lagi teman-teman sekalian, niatnya itu adalah lillahi ta'ala ya. Niatnya adalah memang serius ingin menikah. Nah, cuman juga meskipun di sini saya cantumkan untuk diungkapkan saja, tapi bukan berarti dari situ kemudian teman-teman mudah untuk mengungkapkan ya. Maksudnya mudah untuk mengungkapkan itu adalah ini kayaknya cocok nih, nah langsung ungkapkan ya. Ini kayaknya cocok langsung ungkapkan, tidak. Artinya memang tidak ada larangan untuk mengungkapkan duluan, cuman jangan gampang mengungkapkan gitu. Maksudnya itu apa? Cross check dulu ya. Misalkan kita mulai tertarik nih, katakanlah si Ikhwan tertarik dengan si akhwat, di cross check dulu ya, di cross check lebih detail ya, bisa lewat temannya dan sebagainya. Baru setelah benar-benar yakin dan kita pun juga sudah siap untuk menikah, maka la ba'sa, tidak masalah untuk diungkapkan. Begitu teman-teman sekalian. Yang jomblo sabar, jodoh sudah ditentukan. Mantap. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi. Bentar, tadi saya catat di sini. Baik, ini ada pertanyaan juga kemarin, tips istiqomah menuntut ilmu. Jadi pertanyaannya cukup panjang. Jadi pertanyaannya kan di buku dijelaskan, memang di sini juga saya jelaskan bahwa untuk mengisi masa kejombloan itu adalah dengan menuntut ilmu. Karena di buku ini saya kutip
saya beri tulisan itu adalah ada juga ulama-ulama yang jomblo begitu. Ya, ini adalah untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa masa kejombloan itu adalah memang diisi dengan ilmu, tolabul ilmi. Ya, itu untuk mempersiapkan diri dan juga untuk bekal kita di kehidupan yang nanti. Nah, di sini memang saya cantumkan di situ bahwa profil-profil ulama yang mereka itu menyibukkan diri dengan ilmu sampai mendahulukan ilmu daripada menikah. Ya, judul kitabnya itu ada Al-Ulama Al-Uzab Allazi Asarul Ilmi Ala Zawaj, yaitu kumpulan ulama-ulama yang uzab, yang jomblo, ya, yang mendahulukan ilmu daripada pernikahan. Nah, ini saya kutip untuk menjelaskan, mengajak kepada pembaca yang masih sendiri itu untuk memperbanyak, ya, memanfaatkan waktu kesendiriannya itu untuk menuntut ilmu. Nah, itu latar belakang kenapa mungkin pertanyaan ini muncul. Jadi tadi kan sudah dijelaskan mengisi kejombloan dengan ilmu, lantas bagaimana tips istiqomah menuntut ilmu? Maka yang bisa saya jawab adalah pertama itu adalah untuk menjaga konsistensi kita dalam menuntut ilmu, yaitu dengan pertama pahami dulu urgensitas ilmu bagi kita. Atau beberapa ustadz yang sempat saya dengar juga itu menjelaskan adalah munculkan faktor why-nya. Ya, kenapa sih kita menuntut ilmu? Fahami betul, ya, keutamaan dari ilmu itu sendiri. Ya. Fahami betul keutamaan daripada ilmu dan fahami betul bahwa kita ini butuh ilmu. Ya. Fahami betul kita ini butuh ilmu. Kan ada sebuah ungkapan, siapa yang ingin bahagia dunia maka dia butuh ilmu, ingin bahagia akhirat dia butuh ilmu, ingin bahagia dunia akhirat maka dia juga fa'alaihi bil ilmi, maka juga dengan ilmu. Nah, kemudian berikutnya itu adalah paksa diri. Ya, kadang-kadang untuk memulai itu adalah kita perlu sekali untuk memaksa diri. Ya, ketika muncul malas, nggak apa-apa, kita coba paksa diri supaya kita terbiasa. Kemudian cari lingkungan, ya, lingkungan yang mendukung untuk kita tholabul ilmi. Gitu jawaban saya untuk pertanyaan ketiga yang masuk di grup WhatsApp Risalah Jomblo. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, ada pertanyaan video yang di YouTube kemarin terpotong. Nah, ini jawabannya sebenarnya tidak terpotong, ya, tapi memang sengaja dipotong, ya, dijadikan 2 part. Jadi insya Allah nanti akan diupload linknya, akan diberikan oleh admin, linknya itu di hari Jumat. Part keduanya akan disampaikan di situ. Kemudian ada pertanyaan juga, menunda ta'aruf untuk kejar target. Ya, maka jawabannya dia di pertanyaan ini karena menunda ta'aruf karena merasa belum siap dan ada target yang ingin dikejar. Maka jawabannya adalah boleh, ya, boleh. Jadi termasuk kemarin malam juga saya ditanya ketika juga membedah buku ini. Ketika membedah buku ini juga ada pertanyaan yang masuk, yaitu bagaimana mengetahui kita ini sudah siap. Ya, di situ saya jawab, ya, list saja. Kita bikin standar apa saja yang saya harus penuhi supaya saya menganggap diri saya itu sudah siap menikah. Ya, supaya di situ saya contohkan misalkan yang teknis, ya, misalkan teknis banget, misalkan saya akan menikah, merasa siap menikah kalau tabungannya sudah sekian, ya. Misalkan ini contoh aja. Aduh, mohon maaf. Atau misalkan di listnya adalah lulus S1. Ya. Boleh, ya. Jadi sebenarnya tidak ada waktu yang baku begitu untuk menikah. Ya, semua atau masing-masing orang punya waktunya masing-masing, timingnya masing-masing, ya. Tapi kalau ditanya yang paling ideal itu apa yang sesuai sunnah, nah ini juga pertanyaan saya dulu ketika ikut kajiannya Ustadz Budi Asari, ya, di Malang. Itu beliau
menjawab dengan kalau bertanya ideal usia itu adalah bukan usianya Rasulullah menikah, yaitu 25 tahun, bukan. Karena pada saat itu Rasul belum jadi Nabi Muhammad belum diangkat jadi Rasul. Nah, dan itu salah satu alasannya. Dan juga yang tepat itu yang lebih mendekati ideal itu adalah ketika Rasulullah menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putrinya, yaitu Ali bin Abi Thalib usianya ada 21 tahun. Gitu. Ini pelebaran pembahasan aja. Kok mau jatuh nih. Jadi kalau pertanyaan tadi menunda ta'aruf untuk kejar target, maka jawabannya adalah boleh-boleh saja. Dan kalau itu menjadi standar kita sudah merasa siap untuk ta'aruf, maka alangkah baiknya itu diselesaikan terlebih dahulu. Oke, itu beberapa pertanyaan yang masuk ya teman-teman sekalian ketika di grup WhatsApp buku Risalah Jomblo. Kayaknya itu saja pertanyaan yang masuk dan mungkin sudah saya jawab. Semoga menjadi tambahan wawasan dan semoga bisa menjadi tambahan ilmu buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan lain bagi yang menyimak live, silahkan. Tadi sih kayaknya ada. Kak, suara kurang kencang. Kayaknya udah kencang sih. Mungkin volumenya. Salah nggak sih kalau misal kita menolak ikhwan dengan alasan ingin nikah dengan sekufu atau saharokah? Tidak salah, ya. Maksudnya apa? Karena ini adalah hak bagi si ahwat ya untuk menentukan. Ya, bagi seseorang kadang menjadikan syarat saharokah itu sah-sah saja. Tapi sebagian yang lain nggak harus saharokah itu juga sah-sah saja. Ya, karena yang menjadi masalah itu kalau beda iman gitu ya. Tapi kalau ingin menetapkan ingin menetapkan saharokah nggak masalah. Saya pun begitu kok kemarin. Maksudnya nyari yang saharokah supaya enak gitu. Maksudnya nggak terlalu banyak perbedaan gitu. Ada ekspor pembahasan lebih lanjut tentang penyebab datang. Di buku saya tidak mencantumkan itu ya, penyebab jodoh belum datang ya. Tapi di sini ada saya kasih salah satu tips itu adalah ini ya untuk merayu Allah Subhanahu wa taala. Misalkan teman-teman sudah merasa siap untuk menikah namun jodohnya tak kunjung datang, ikhtiar bumi sudah dilakukan, sudah minta dicarikan ya, ikut kelas pranikah, mengajukan CV lewat ustadznya dan sebagainya, kok belum ketemu juga, maka mungkin bisa dicoba ya ikhtiar langit juga, yaitu merayu Allah Subhanahu wa taala, mohon ya. Itu kalau di buku di Risalah Jomblo saya cantumkan memperbanyak istighfar. Jadi sedikit cerita teman-teman sekalian. Jadi saya pun dalam usaha mengakhiri masa jomblo gitu ya, itu memperbanyak istighfar dalam prosesnya. Kenapa? Karena saya pernah mengkaji tafsir dari surat Nuh ayat 10 sampai 12 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim faqultus astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Jadi ayat ini itu ada sebuah kisah menarik dari Imam Hasan Al-Basri. Jadi beliau ini pernah didatangi oleh orang-orang yang punya masalah ya. Ini mohon maaf sambil saya pegangi HP-nya.
pernah didatangi oleh orang-orang yang punya masalah. Pertama, datang dengan paceklik ya, paceklik yang menimpanya. Maka Imam Hasan Al-Basri kasih solusi apa? Kasih solusi perbanyak istighfar, mohon ampun. Ada datang lagi mengadukan kemiskinan ya, mengadukan kemiskinan. Maka Imam Hasan Al-Basri juga sama, itu memberikan jawaban perbanyak istighfar dan mohon ampun sama Allah. Ada datang lagi mengadukan dia sampai detik ini nggak punya anak ya, pastinya dia mungkin udah nikah lama tapi dia nggak dikaruniai anak. Maka Imam Hasan Al-Basri juga kasih solusi yang sama, perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Keempat datang lagi mengadukan kekeringan yang menimpanya. Sama, Imam Hasan Al-Basri juga berpesan perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Nah, periwayat kisah ini kemudian bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, kok bisa ya, kok bisa masalahnya berbeda-beda, solusi yang diberikan oleh sang imam tetap sama ya, tetap istighfar, mohon ampun sama Allah. Maka Imam Hasan Al-Basri ini kan ulama yang beriman dan juga berilmu. Jawaban Imam Hasan Al-Basri itu apa? Sungguh jawaban yang aku berikan itu tidak semata-mata datang dari diriku sendiri, akan tetapi itu adalah solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. Jadi Imam Hasan Al-Basri kemudian membaca ayat tadi ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Jadi perbanyaklah beristighfar, niscaya Allah akan memberikan berbagai jenis karunia. Ada anak-anak, harta, amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat, kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan sungai-sungai. Artinya karunia. Jadi perbanyak istighfar, insyaallah dengan itu kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sementara itu dulu live kita teman-teman sekalian. Mohon maaf mungkin kalau ada ketidaknyamanan nih, HP-nya jatuh-jatuh kemudian mungkin saya kurang tahu ya apakah kendalanya di saya atau di HP-nya teman-teman, ada yang mengeluhkan suaranya kurang jelas. Tapi tadi sih saya cek pakai HP istri itu suaranya jelas. Mungkin itu dulu sharing kita pada sore hari ini teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Mohon doanya supaya saya dan juga keluarga senantiasa dikaruniai sehat juga, dan saya doakan juga teman